Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ada anaknya, boy. Anaknya ngigel ter-iteran, oi. Mak bapak ondel-ondel ngiping ser. Ngarak pengantin disunatin ser. Goyangnya asik ndut-ndutan, aduh. Inyang ngiping igel-igelan, go. Blak, aduh blak, aduh blak, blak, blak. Gendang nyaring ditebak, nyang ngiringin nandak. Pada surat-surat, tangan iseng ngejailin. Kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan. Rambut kebakaran, anak ondel-ondel jejing kerakan kerak. Kepalanya nyale bekobaran, nyang ngarap pada kebingungan, disiramin air comberan, yur. Hore, 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 hore. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ila akhir ayat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga pada hari ini kita masih dikenal Allah untuk dapat melaksanakan atau rutin kita kajian Ramadan, ya. Salam salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, ya, kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Bapak Profesor Hasbullah Tabrani, ya, telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu untuk mengajar kita. Demikian juga pada Dr. Salim Al-Bakri, ya, pada hari ini telah menyempatkan waktu dan bersama kita melaksanakan kajian Ramadan seperti biasa. Kali ini kita akan bahas masalah, ya, bagaimana Al-Quran dapat digunakan sepanjang masa, ya, selalu update, kemudian kita bisa pakai sebagai pedoman hidup kita, ya, cara mutakin, dan juga sebagai ilmu sumber pengetahuan dan segala pengetahuan itu semua ada Al-Quran. Zaman kita dengarkan, ya, nanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Hasbullah Tabrani dan juga oleh Dr. Salim Al-Bakri. Kesempatan pertama kita persilakan kepada Bapak Profesor Hasbullah Tabrani untuk memberikan makalahnya, untuk memberikan penjelasannya, ya. Silakan, Prof. Ya, lagi mencoba memahami lebih dalam banyak hal-hal Al-Quran, tapi terus terang saya lebih banyak mendalaminya dari sisi yang tidak biasa orang menggali pada bulan Ramadan ini. Pahala begitu banyak, dosa. Saya kira sudah sangat banyak lah yang gali-gali itu, ya. Saya melihat di dalam Al-Quran ini banyak hal-hal yang merupakan pedoman, hudan, tapi tidak didalami, tidak dipahami, bahkan ustadz-ustadznya juga tidak cukup banyak menggali hal-hal itu, ya. Nggak tahu nih kalau Ustadz Salim nih di broker dia. Ada nggak tuh ayat Al-Quran itu tentang broker itu? Ya, Asuransi. nah iya lah. Kalau asuransi ada, Nah, ya. dokter. Ya, saya kasih. Oleh karena itu saya bilang Al-Quran itu sebetulnya bukan hanya hudan lil muttaqin yang tadi ente baca, ya. Memanglah raiba fihi hudan lil muttaqin, tapi Al-Quran adalah hudan linnas. Jadi itu manual hidup buat seluruh manusia. Itu dibunyikan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah misalnya. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haq
wa innalladzina, oh bukan yang itu, ada lagi satu lagi saya eh, yang hudal linnas. Nah, ya syahrul Ramadan, sorry. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Hudal linnas bunyinya, bukan hudal lil mutakin ya. Mutakin Lil ya. mutakin karena pembukaan. Nah, ya di Hmm. bulan Ramadan ini turun hudal linnas. Dinas Nah, kepada manusia ya. buat Bebas ya. manusia, seluruh manusia. Seluruh Nah, manusia. ini yang sayangnya kita tidak gali dalam ya, sehingga seolah-olah Al-Quran itu hanya untuk umat Islam. Nah, bagaimana manusia yang lain bisa menikmatin Al-Quran atau bisa menjadi petunjuk Al-Quran? Saya kasih contoh aja. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, nah, ente pasti hafal nih pada ya. Saya cuma mau kutip di ada 4 ayat yang menjadi eh, em, perhatian saya, yaitu ayat ke-17 sampai ayat ke-20. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Keempat ayat ini menggunakan kata-kata kaifa. Kaifa itu artinya apa? Bagaimana? Bagaimana? Ini adalah suatu pendorong dari Allah untuk manusia untuk melakukan riset studi bagaimana. Bagaimana unta diciptakan? Kenapa enggak manusia? Manusia Allah udah sebut-sebutkan, tapi tidak diperintahkan bagaimana. Allah sebutkan manusia diciptakan dari zigot. Pasti ente pada bingung zigot. Jawab. Alak itu dalam bahasa Biologi eh, biologi zigot. Tapi juga kurang. kebanyakan buku terjemah menafsirkan segumpal darah. Keliru besar. Mana ada manusia dari segumpal darah? Hmm. Gak ada. Tapi minal itu artinya dari mulain. Ya, al-alaq artinya itu sesuatu yang menggantung, yang melekat. Dan itu cocok di dalam embriologi bahwa setelah sperma dan ovum bersatu membentuk namanya zigot tadi, itu kemudian oleh bulu-bulu halus di dalam tuba namanya em, saluran telur Profi, di rahim betul. ya, terus masuk ke uterus, ke rahim, dia melekat di situ. Nah, itulah mulai saat manusia bisa hidup. Ini proses biologis yang luar biasa dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Kalau dia tidak melekat, dia akan keluar menjadi em, entah jadi Menstruasi. apa, ya, hilang. Nah, begitu dia melekat seperti benalu, dia nempel, berakar, dan dia dapat makanan dari ibunya. Barulah dia bisa berkembang. Itu namanya alak, ya. Nah, yang saya lihat kalau di Indonesia tafsir yang sudah cocok dengan itu baru tafsirnya Quraisy Shihab. Itu dia bunyikan itu ya. Tafsir yang lainnya bahkan tafsir ilmiahnya Kementerian Agama belum belum bisa mengupas itu. Kenapa? Karena kaifanya itu tidak didalamin. Akhirnya ulama cuma pakai mata kepala sendiri aja lihat begitu. Oh itu. Nah, itu yang terjadi pada manusia. Tentu pada zaman Allah dulu Allah nggak suruh manusia di belek-belek. Tapi kalau dikasih onta, kaipahuli kan dia bisa belah. Dia dia bisa potong, ya dagingnya dia makan, dia pelajarin. Ini bagian yang sayang sekali eh, tidak banyak, ya mungkin juga banyak atau saya yang tidak dengar. Tapi kalau di Indonesia dalam berbagai em, kajian-kajian selama Ramadan paling tidak saya tidak temuin ustadz-ustadz yang mendalami soal saintifiknya ini, kaifannya bagaimananya itu, ya. Padahal Al-Qur'an kalau saya boleh bilang itu adalah master textbook, textbook yang mempunyai dasar-dasar pemikiran untuk berbagai keilmuan. Contoh ayat 17 ini, apalah yang juruna ilal ibiliki kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Ini adalah fondasi dasar dari ilmu biologi, zoologi, ilmu manusia, ya.
Dan kaifa itu kalau digali dalam terus menerus begitu kita gali akan kita dapatkan lagi kenapa-kenapanya itu makin berurai terus. Loh, kenapa menempel di situ? Kenapa sperma sama ovum bisa bersatu? Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Bagaimana kalau dia pecah? Bagaimana kalau dia tidak Nempel, jatuh. memecah? Ya, bagaimana kalau pecahnya berdua kemudian Hmm. masing-masing nempel lagi? Ya. Jadilah itu anak kembar. Bagaimana kalau itu udah digali bagaimananya kaifa ini luar biasa dalamnya ya. Nah, ini bagian yang saya kebetulan dengan keluarga ingin menggali ini barangkali redefining tafsir Al-Qur'an. Karena banyak kalimat yang digunakan dalam bahasa Indonesia menurut saya tidak pas. Contoh saja, di banyak terjemahan Subhanallah ditafsirkan sebagai apa? Suci Allah. Subhanallah, Maha suci. Suci. Maha Suci. Coba, apa arti Maha Suci buat Allah? Masyarakat kalau ditanya Maha Suci, bersih dia pikirannya. Ya, bersih. Pas dari kota langsung bersih. Nggak cocok. Maha Suci, apa Maha Suci? Padahal Allah banyak sekali dalam ayat sabahalillahi ma fis samawati wa fil ar. Sabahalillahi man fis samawati. Itu ada kalimat man fis samawati ya di beberapa ayat. Man itu artinya manusia. Kalau ma itu artinya barang lain. Tapi Allah sebut ada man fis samawati berarti ada orang lain di langit sana di Masa. gugus Bima Sakti sana. Ada kalimatnya man kalimatnya ya. Nah, tapi kalau mereka pada bertasbih, itu artinya Allah mempunyai sesuatu yang luar biasa hebat. Dan ini kita pakai Maha Suci, nggak ada makna besarnya. Kalau kita baca tafsirnya The Holy Quran, itu bunyinya the glorious, the gorgeous, sesuatu yang maha hebat, dan itu benar cocok. Tapi kita pakai bahasa ya Maha Suci, nggak ada maknanya. Ini bagian yang kita tidak gali dalam. Akhirnya otak kita cuman yang sedikit-sedikit begitu aja. Dan itu bukan umat Islam yang kerjain, umat manusia yang lain. Jadi betul bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, bukan hanya bagi umat Islam. Ya. Coba Jadi kita lihat dia, ayat berikutnya. hmm, Ayat berikutnya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Nah, ini dasar-dasar dari ilmu astronomi. Dan bagaimana langit itu tinggi. Langit tanpa tiang di beberapa ayat Al-Quran. ya, Itu ilmu astronomi, ilmu fisika dasarnya. Jawab pertanyaannya, kaifa di dalam ayat itu? Bagaimana? Bagaimana Allah bisa bikin langit, bisa bikin hujan? Kok udara di bumi ini tidak keluar? Kok bumi berputar begitu kencang? Kok nggak masa. berantakan? Kok kita tetap ada di sini? Kok kita ada yang di sebelah Indonesia sini, ada di sebelah sana di Amerika, ada yang di kalau kita lihat bumi yang bulat itu kan ada yang di atas, ada di samping, ada yang di bawah, ya Ya, kan? ya. Kita bilang semuanya di atas. Hmm. Kok bisa begitu? Datang jatuh yang Bagaimana di bawah bang bisa ya. terjadi? Iya. Bagaimana bisa terjadi? Itu pertanyaannya dalam Al-Quran. Allah menggelitik kita, kasih lu pikirin gitu, jangan cuman dibaca doang itu. How? Bagaimana? Ya. Dan itu benar-benar kalau kita bisa punya orang-orang yang mampu mendalamin itu luar biasa. Dan sekarang padanya coba kita lihat saya di WA saya tulis itu ada gambar Bima Sakti, gambar iya, Bima Sakti yang baru ditemuin, yang besarnya galaksi itu dari ujungnya. Nah, teknologinya ini bukan umat Indonesia, umat Islam yang temuin menurut saya, karena memang taunya dari NASA. Mungkin ada juga ulama atau umat Islam yang ada di sana ya. Itu garis tengahnya itu galaksi 1,5 miliar tahun cahaya. Bisa bayangin seberapa besarnya. Dan itulah subhanallahnya, maha besar Allah. Ya, tapi itu bisa didalamin oleh manusia karena Allah kasih petunjuk wa ila sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana itu langit? Itu pelajari langit.
Dan di dalam surat Ar-Rahman kita baca um, ya ma'syaral jinni wal insi, ya, ini Ini satu. statatum antan fuzu min aktori samawat fanfuzuha wala tanfuzuna illa bisultan. Wah, itu luar biasa. Udah dikasih tahu itu. Bisa kamu keluar angkasa. Siapa yang kerjain keluar angkasa? Non Orang Islam Muslim. Mulia. Banyak yang orang duluan Muslim. Soviet. Iya. Itu dia baca dari situ. Kalau kamu mau tahu, mau mengeksplor luar angkasa, fanfuzu kata Allah, silahkan. Luar biasa nggak? Tapi kasih clue di situ, dikasih tunjukan. Fala tanfuzuna illa bisultan. Kamu nggak bisa ke sana kecuali kamu mempunyai kekuatan sains, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Hmm. Bisultan, sultan itu artinya kekuasaan. Ya. Nah itu contoh aja nih. Kalau kita bisa menggali itu dan manusia Indonesia bisa tertantang oleh ayat Al-Quran yang begitu hebatnya, ya, maka ini adalah modal yang paling tahan lama, durable capital. Kenapa? Modal yang paling tahan lama bukan uang, tapi otak manusia ini yang bikin kita cerdas. Otak kita kan. Kita percuma punya sumber alam banyak, Indonesia bangga-banggain. Berapa hasil pendapatan kita per kapita? Bayangkan Singapura punya apa dia? Tapi dia punya otak. Sehingga kopi dari sini, karet dari sini yang dapat untung gedenya di Singapura, bukan kita. Ya, yang dia jual otak. Otak itu apa? Itu kalah karunia Allah yang luar biasa. Eh, Hebatnya yang menyebabkan fi ahsani takwim kan otak manusia. Nggak ada gunanya badan gede kayak ikan paus, ya tetap aja dibantai orang atau gajah. Tapi manusia yang kecil bisa memakan ikan paus, bisa makan gajah, bisa segala macam, bisa keluar. Itu karena dikasih otak. Nah, otak inilah yang Allah pengen kamu gunakan. Makanya dikasih pertanyaannya kaifa, kaifa, bagaimana, bagaimana. Itu luar biasa ya kalau kebesar. Kalau kecilnya, ya sekarang kalau kita belajar pelajari atau ikutin perkembangan sains, sekarang ini saintis fisikawan sedang mendalami lagi itu yang namanya proton, elektron itu kayak apa bahannya, dalamnya seperti apa, strukturnya seperti apa, sampai sekecil-sekecil itu yang tidak bisa dilihat oleh mata dan alat-alat mikroskop biasa. Di dalam bagaimana kok bisa suatu benda yang sangat kecil bisa menyimpan begitu banyak informasi, ya. Kita tahu lah kita punya HP segala macam, di mana itu informasinya kan sangat kecil nggak kelihatan. Kenapa? Bagaimana bisa begitu? Yang nemuin siapa? Belum banyak orang Muslim. Ya, dulu ada ahli fisika Muslim dari Pakistan namanya Abdul Salam. Setahu saya cuma itu satu yang Muslim yang dapat hadiah Nobel ahli fisika. Saya belum pernah yang lain. Tapi begitu banyak fisika, ilmu astronomi jalan kalau kita menjawab pertanyaannya wa ila samai kaifa rufiat. Ayat berikutnya 19. Itu untuk ilmu astronomi, ilmu yang besar. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu bisa muncul berkembang, bagaimana ditegakkan. Kita cuma baca begitu aja kebanyakan ulama, tapi nggak mau dalemin. Pertanyaannya kan Allah bilang kaifa, bukannya kamu lihat oh itu gunung tinggi. Allah bilangnya kaifa nusibat. Bagaimana itu? Ternyata gunung kan itu karena ada gerakan dan sebagainya. Kita belajarlah. Ini adalah dasar dari ilmu biologi, geologi. Luar biasa. Dan ternyata kan Mount Everest nambah 1 sentimeter setiap tahun. Makin tinggi. Dan benua Asia kita ini juga bergerak ke utara makin sedikit. Itu kalau didalamin menjawab pertanyaan kaifa tadi. Bagaimana. Dan sekarang sudah banyak kita bisa lihat, kita ngikutin sih. Alhamdulillah kita mudah sekali sekarang memahami karena di televisi di mana-mana ada National Geographic, ada Life Science, Discovery dan sebagainya, kita bisa amati itu. Itu semuanya dengan kaifa, dan kalau kita dalamin disitulah baru kita bilang subhanallah, luar biasa Allah itu nggak bisa udah pasti tidak mungkin ada sesuatu yang lain.
Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ini juga ilmu geologi di bumi yang lain. Bagaimana bumi terhampar. Tapi masih masih ada umat yang menganggap bumi itu datar. Nah, ini bagian yang akhirnya Al-Quran itu yang tadi pembukaannya Bang Amrin bilang ini jangan-jangan nggak dibaca banyak orang dan memang Nabi pernah bilang nanti itu di akhir zaman layap kol Quran illa rosmu. Quran itu cuma gambar-gambarnya aja, cuma dipajang-pajang aja. Ini bagian yang mungkin kita bisa tunda keadaan itu kalau kita bisa menggerakkan banyak umat untuk menggali. Saya stop situ aja, masih banyak yang Baik, mau baik. saya dalamin ya. Ya, Termasuk di bidang bisnis itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, bahkan hutang berhutang dikasih detail. Kalau kamu ngutang-utangan, kamu catat, ambil saksi ya dua orang bahkan kalau kamu lagi di jalan nggak ketemu saksi kayak apa luar biasa itu fondasi bisnis wailul lil mutaffifin jangan curang itu fondasi bisnis ya. Kira-kira begitu mungkin dari saya buat memancing diskusi aja lebih lanjut. baik, Terima kasih. Prof. Assalamualaikum Muhammad Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, artinya kalau kita lihat ternyata Al-Quran tidak hanya sebagai hudan lil mutakin, tetapi sebagai lenas untuk manusia. Dan di situ banyak sekali sains-sains teknologi, ilmu biologi, ya, ilmu geologi, ilmu antariksa dan sebagainya yang memang penuh dengan kata-kata tadi mengapa tuh bagaimana gitu Prof ya. Ini membawa ya. pasangan bagi kita agar kita bagaimana tidak hanya membaca tapi kita mengkaji, menggali begitu apa Tadabbur tadabur. Ya betul. bukan bukan hanya ikro dalam artian membaca ayatnya tapi ikro lebih dalam lagi. Baik, betul. How-nya, bagaimananya, Ya, why. Ya, baik. Kita minta di Ustadz Salim, silakan Ustadz Salim untuk nambahkan Ya, sesuatu baik. gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Prof. Hasbullah Tabrani yang saya hormati dan saya cintai ya karena Allah dan juga Bang Amrin nih yang setia selalu mencoba untuk menyebarluaskan dakwah ilmiah ini kepada banyak teman-teman ya. Meskipun teman-teman bisa mengikuti nanti lewat YouTube ya, tapi juga ada sebagian yang sudah mulai masuk nih, Pak Amrin nih. Ada 3 orang yang mulai bergabung dengan kita ya. Sehingga nanti bisa interaktif juga kalau ada teman-teman yang ingin ya ya, memberikan satu pendapat. Baik, saya pikir apa yang disampaikan tadi Prof. Hasbullah Tabrani itu luar biasa ya. Dan memang demikianlah gitu. Al-Quran ini ya sumber segala sumber lah. Baik itu hukum, ya pengetahuan umum semuanya. Sebagaimana surat 16 ya, surat An-Nahl ayat 89 ya. Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai. Tibyan likulli syai. Semua penjelas ya, solusi bagi seluruh hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik di dunia sampai dengan di akhirat kelak. Selesai itu. Dengan di situ ya kita bisa memahami bahwa Al-Quran ini memang betul-betul ya yang disampaikan dalam judul uh, apa namanya podcast kita atau kajian kita pada sore ini ya. Al-Quran itu manual yang durable gitu ya. Artinya dia tahan lama ya, selalu relevan dengan zaman sampai kiamat nanti dan bahkan mungkin tidak akan bisa menerjemahkan secara keseluruhan apa yang dimaksudkan kecuali pada saat Rasulullah SAW sebagai memang Al-Quran berjalan ya, dengan bersama para sahabatnya ya. Ya, sehingga di dalam surat Luqman juga ya, surat 31 itu ayat 27 juga dinyatakan seperti itu. Kalaulah gitu kan seluruh lautan dan juga jadi tintanya dan juga pohon-pohon jadi penanya penanya. ditambah lagi sebanyak 7 kalinya itu pun tidak akan mampu menjelaskan tentang ilmu Allah. Tidak akan mampu. Maka tadi disebut subhanallah. Betul-betul tidak sekedar maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Tetapi kemahaluasan daripada kekuatan Allah ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tadi telah dijelaskan oleh Prof. Hasbullah ya. Bahwasanya ya kita baru merinci itu pun yang oleh kepala kita ya. Dan yang di luar itu Ya, masih sungguh tidak sanggup kita ya merincinya. saya sanggup. Ya, Yang ada saja itu kita sudah wow, maka cukuplah Allahu Akbar. Allah Maha Besar sudah. Ya,
Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dan durability, ya, kedaya tahanan atau kerelevansian daripada Al-Quran ini, Allah sendiri yang mengatakan dalam surat 15 ayat 9 itu, ya, surat Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya akulah yang menurunkan Al-Quran ini, az-zikr itu. Dan akulah yang menjaganya sampai kapanpun itu terjaga. Maka tidak perlu ragu tadi, alif lam mim dzalikal kitab, ya, karena memang ini turun dari Allah. Berbeda sekali dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang sudah dirubah-rubah, ya, oleh para pengikut-pengikutnya, dan itu sudah banyak pendapat manusia. Tapi Al-Quran Allah yang jamin. Sampai yaumil kiamah itu tidak akan ada yang bisa merubahnya. Kalaupun ada, maka dia akan tergilas dengan kebenaran yang akan muncul dari setiap umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu titik saja tidak ada, tidak mungkin berubah. Jadi Allah yang menjamin. Maka durability daripada Al-Quran atau daya tahan atau keabadian, ya, selama dia ada itu memang terjaga. Itu tidak perlu kita ragukan lagi gitu. Kemudian banyak hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Hasbullah itu benar sekali gitu, ya. Allah itu menantang, ya, challenging kepada makhluknya ini, ya. Tadi dengan bahasa kaifa, kaifa, kaifa itu kan harusnya belum lagi afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala, oh ya, afala yatakilun. Banyak sekali itu. Semuanya itu menantang. Jadi tidak benar kalau Islam dikatakan kuno, Islam itu dikatakan udah obsolescence, ya, sudah, Yang ya, zaman, kolot, jadul lah. ya, udah ketinggalan zaman. Tidak benar. Yang ketinggalan kita yang tidak mempelajarinya dengan baik. Buktinya, zaman salafus saleh, zaman generasi terbaik umat ini, yang kata Nabi khairun nas qurni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, generasi terbaik umat ini itu adalah generasiku, generasi setelahku, dan generasi setelahku. Itu di zaman itu, subhanallah, zaman keemasan dari segala hal, ya, mulai dari penguasaan teritorial, 2/3 dunia dikuasai. Kemudian dari zaman ilmu pengetahuan, justru umaro, ulama sekaligus juga ahli ilmu itu muncul semua, ya. Yang sekarang itu adalah pengekor saja sebetulnya, tapi penemu-penemu awal itu adalah daripada saintis dan ilmuwan Islam. Bagaimana kita mengenal yang namanya Avicenna, ya, atau Ibnu Sina, ya. Kemudian ahli astronomi, aljabar, segala sesuatu yang berkaitan dasar-dasar, ya, peletakan ilmu pengetahuan itu adalah dari Muslim. Dan di zaman itulah, ya, berapa banyak, ya, sejarah kita pelajari di zaman yang dimana Islam itu sedang terang benderang, justru zaman kegelapan di Eropa dan di negara-negara yang sekarang kita kenal sebagai negara maju. Artinya apa? Kalau kita mau berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, itu dapat dipastikan kita akan kembali berjaya dalam berbagai, ya, bidang. Apakah itu yang dimaksud dengan pengetahuan, apakah itu dalam pemerintahan, apakah itu dalam kejayaan, kekayaankah, dan sebagainya. Islam mengajarkan, karena Al-Quran ini adalah rahmatan lil alamin, ya. Surat 21 itu surat Al-Anbiya ayat 107, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Nabi SAW diutus itu bukan untuk manusia saja. Rahmat untuk segala alam semesta ini, ya. Jadi luar biasa, ya. Maka Al-Quran itu pastilah sebagai manual of life yang durable, yang capital durable tadi kata Prof, itu modal yang memang dia tahan gitu, ya, untuk segala cuaca gitu, segala zaman dan segala waktunya, ya, Masih. dan segala umat. Kenapa tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran? Tidak ada lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi pastilah manual itu sudah lengkap, pasti sudah lengkap, ya. Tidak mungkin Allah membiarkan umatnya tanpa manual. Iya. Dan Allah sudah mengatakan ini dengan jelas di berbagai ayatnya. Oleh karenanya, saya kira tinggal tugas kita kayak disampaikan Prof tadi, ya, kita belajar, ya, kita dalami, kita tadaburi, ya, kita coba untuk jangan sampai tadi kita cuma tuh kan ada tuh kan di Quran. Ya iya ada, memang kamunya aja nggak mau belajar. Nah, sehingga yang menemukan adalah orang-orang non-Muslim. Dan kita tidak perlu terlalu bangga dengan itu. Kita bangga kalau kita yang menemukan itu. Ya, kayak tadi di surat 55 ayat 33 tuh, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu fil ard la tanfuduna illa bisultan. Silakan tembus langit, silakan tembus bumi. Itu kan tantangan. Artinya mungkin. Tapi illa bisultan. Kecuali hanya dengan ilmu. Kalau enggak akan bisa kalian.
Artinya kita harus belajar. Ilmu itu adalah kewajiban gitu. Jadi jangan disempitkan gitu. Al-Quran ini adalah segala sesuatu yang ada di dalamnya gitu. Baik itu masalah kehidupan dunia sampai bahkan kehidupan akhirat. Ya, Sementara itu, baik. untuk menambahkan aja Oke, sih, Pak tadi Dr. udah Salim, lengkap terima Prof. kasih. Ya, Prof. Ya, kalau kita tadi lihat Marco sebagai manual, sebagai sumber ilmu, ya kita bisa terbuktikan nih, Prof. Artinya ketika tadi katakan manusia diciptakan dari sebuah penemuan uh, sel sperma dan sel telur, kemudian jadi ovum dan nempel di rahim, itu teman-teman kita dari bidang kedokteran bisa membuktikan sudah terbukti gitu ya, dan pakai kemudian langit berlapis-lapis ya, setiap lapisnya jaraknya tahun cahaya tadi kan, sehingga ada berlapisan tujuh itu kan bisa dibuatkan teman-teman kita dari para astronom gitu ya halnya. Kemudian kalau di bidang ekonomi juga tadi ada memang ayat katakan bahasanya itu ilmu akuntansi kalau nggak salah. Transaksi dicatat, ada saksi, kemudian di apa nanti para saksi itu bersedia untuk menjadi saksi ketika catatannya bermasalah gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang segi ekonomi, kita belum bisa membuktikan bagaimana kenapa ekonomi syariah ini belum banyak berkembang gitu ya. Padahal tadi katakan Al-Quran itu kan sepanjang masa hidup. Apa kita salah mentafsirkan, apa kita tidak mengkaji atau gimana ya Prof ya? Itu juga dengan penemuan-temuan apa tidak banyak penemuan yang dilakukan oleh para eh, orang Muslim gitu. Ya, apa tadi kurang mengkaji atau gimana? Atau memang nggak relevan gimana permasalahannya Prof? Wah, kalau ekonomi saya bukan ahli ekonomi, tapi saya ada belajar ekonomi kesehatan. Hmm. Kalau ilmu syariah tidak berkembang atau belum berkembang, ya beberapa hal yang mesti dikaji ulang kalau menurut saya para ilmuwan ekonomi syariah nih, seperti Bang Amrin. Um, Benarkah yang kita em, dalamin, kita mau jual itu em, sudah cocok nggak dengan timing waktunya yang ada sekarang? Kalau memang belum cocok, karena memang baru digaungkan dalam waktu ya 1 2 dekade terakhir, sementara ilmu bisnis yang em, tidak memakai label syariah, saya tidak mau bilang dia tidak syariah. Kadang-kadang kita tidak bilang syariahnya itu tidak syariahnya terlalu terburu-buru. Em, tapi bisnis yang sudah jalan itu dengan ekonomi modern, sebetulnya kan teori ekonomi modern kan cuma mengobservasi. Prosesnya kan sudah jalan dari dulu, udah. Itu udah berpuluh-puluh tahun, udah ratusan tahun. Hmm. Jadi sudah lebih dulu. Ya, yang disebut sistem perbankan, uh, ya bank syariah baru berapa tahun Mbak, munculnya, 3 dekade terakhir paling ya, di dimulainya. Ya jelas saja memang belum cukup kuat. Di samping itu, em, secara matematikanya, secara ilmu hitungnya, eh, tidak meyakinkan orang bahwa ekonomi syariah lebih baik. Sebagai contoh, ini saya harus mengakui diri saya sendiri aja. Saya dalam rangka untuk memahami bagaimana pinjam meminjam di bank itu berbeda antara ekonomi syariah dan bank konvensional. Saya pernah minjam di bank yang syariah dan saya pinjam di bank yang konvensional. Setelah saya banding-bandingkan, ya dari segi aspek hitungan nggak ada bedanya. Sementara masyarakat awam kan nggak ngerti soal akadnya, soal niatan, kan nggak begitu penting. Dia melihatnya kan dari segi hitung-hitungan. Ya, bahkan pada satu pinjaman saya, kalau saya pinjam dengan cara syariah, saya bayarnya di ujung akhir lebih banyak dibandingkan saya bayar di bank konvensional. Lalu pertanyaannya mana yang riba? Disampaikan atau dari sejarah Nabi Yusuf, itulah asuransi. Ya. Bukankah di dalam Al-Quran dihikayatkan itu Nabi Yusuf ditanyain sama Inti. pejabat siapalah, saya cuma Ya. tahu esensinya aja, kontennya.
Iya, Nanti ada paceklik 7 tahun dan ada pasca panen kita 7 tahu. tahun, ya kan? Iya, Ya, ya selama masih panen kata Nabi Yusuf kamu simpan iya, supaya nanti pada waktu paceklik baru kamu makan. Lah kita di Indonesia nih jaminan sosial nih rakyat kagak diajarin begitu. Pegawai baru nabung baru sebentar belum setahun di teriak-teriak mau ambil lagi diambil padahal belum masa paceklik. Akhirnya apa? Dana jaminan sosial kita sekarang ini sudah ketinggalan jauh dari dana jaminan sosial di Malaysia, di bahkan udah ketinggalan dengan Thailand, dengan Vietnam. Vietnam udah masuk dana jaminan sosialnya sudah masuk 100 besar dunia. Penduduknya cuma separuh dari kita. Kita belum masuk. Bagaimana bisa? Kenapa? Kita kagak diajarin itu pelajaran dari Nabi Yusuf. Kamu makan secukupnya, tabung sisanya, ketika kamu lagi masa panen, ketika kamu lagi ada kerjaan, ketika kamu masih sehat. Nanti ketika kamu dalam kesulitan, nggak punya uang, kamu lagi sakit, dibutuhkan, baru kamu pakai. Kan begitu sebetulnya itu maknanya itu. Ya, tapi nggak dipakai di kita. Ya, Vietnam pakai, Amerika pakai, Jerman pakai. Akhirnya Jepang paling hebat dari segi tabungan jaminan sosial. Nah, tabung. ini contoh-contoh saja. Hmm, Karena kita mungkin tadaburnya tadi yang Bang Salim bilang kagak didalamin itu tuh. Nah, sekarang marilah kita udah yang lalu-lalu, ya, marilah kita provokasi. Memang tidak banyak yang background. tertarik untuk mendalami hal ini, tapi kalau kita rajin-rajin, dulu juga seingat saya 40 tahun yang lalu kita bicara ekonomi syariah nggak ada yang pedulian. Alhamdulillah sudah cukup bagus sebetulnya kalau mau lihat perkembangannya. Ya, Pak. Memang belum menjadi dominan. Kalau nggak salah sekarang aset dana syariah belum sampai 10% dari total aset bank. Ya, betul. Ya, Ya, Prof, terima kasih, Prof. Ustaz ya, Salim sekarang. Ya, kalau kita lihat surat baca Sirah Nabawi ya, di zaman para sahabat Rasulullah, betapa banyak para sahabat berprofesi sebagai pedagangnya. Para sahabat banyak juga orang yang sukses dan menjadi pengusaha, jadi orang kaya gitu. Secara ekonomi mereka tidak ketinggalan. Nah, nah mungkin Ustaz Salim, nah, artinya giroh atau contoh itu bisa kita terapkan nggak ya untuk saat-saat begini, untuk saat segini? Ya karena kan mereka aku kata-kata tadi sebagai apa sepanjang masa, sepanjang zaman dipakai di mana saja dan dipakai oleh siapa saja bisa diterapkan. Gimana apa Dokter Salim? Ya. Baik, dalam surat 28, surat Al-Qasas ya, ayat 77, itu Allah mengatakan di sana dengan jelas ya, bahwa tentang perimbangan antara dunia dan akhirat. Yang di situ dikatakan ya, dalam pengertian apa namanya, artinya saja ya, bahwa di situ dikatakan bahwa carilah akhirat ya, dan jangan engkau lupakan dunia. Jadi wala memang tansi nasibaka mina dunia. ayo, gitu. Jadi memang kita ini kadang terbalik sih kadang-kadang ya. Menjadikan dunia itu tujuan, akhirat itu bukan. Padahal akhirat itu tujuan, dunia itu alat untuk mencapai tujuan gitu. Ya, Nah, kenapa? Karena ada hawa nafsu kita. Itulah kesempurnaan manusia karena tidak sempurna kan. Nah, artinya karena dia dibekalin akal tapi juga nafsu. Bagaimana memanage ini supaya kita bisa harmonis kan gitu. Artinya mau jadi apapun dia, tapi ada landasannya yang namanya ketakwaan kan. Mau jadi pedagang, pedagang yang takwa, dia dijamin berhasil. Contohnya yang tadi Antum bilang, Pak Amrin, sahabat-sahabat itu kaya raya dan tidak akan tertandingi oleh konglomerat kapanpun dia. Seperti yang Utsman bin Affan misalnya. Ada rekening yang tertua di dunia ini rekeningnya Utsman bin Affan. Sampai kapanpun dia masih akan mengalir duitnya. Karena dia membeli satu sumur rumah namanya dulu, ya. dan itu lalu disedekahkan terus dan terus akan bertambah, nggak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Demikian juga Abdurrahman bin Auf, kayaknya kayak apa tuh? Seluruh penduduk Madinah itu punya hubungan dengan dia urusan ekonomi. Luar biasa. Tapi mereka semua dijamin masuk surga. Artinya mereka orang soleh. Jadi orang kaya itu tidak harus jadi orang yang tidak jujur. Enggak. Orang soleh pun bisa kaya. Kalau dia mau. Kalau dia mau apa? Mau menerapkan ajaran Islam dengan benar. Gitu. Orang bersedekah. Janji Allah dalam surat 2 ayat 261. Ya, surat Al-Baqarah 261. Akan dibalas kok. Ya, seperti satu tangkai lalu ada 7 ranting. Setiap ranting 700. Dan Allah bisa lebih daripada itu sesukanya Allah.
Tapi kenapa orang itu pelit? Kenapa orang itu tidak mau berinfak? Kenapa orang itu tidak mau sodako? Karena tadi, masalahnya tadi kata Prof. Hasbi itu, Prof. Hasbullah, yaitu keimanan, ini urusan keimanan ini. Kita ini keimanannya masih lebih banyak diliputi oleh masalah keduniaan. Padahal Allah yang menciptakan kita, yang mengatakan, apa namanya, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun, ya. Innamal hayatud dunya illa lahibun walahun. Innamal hayatud dunya illa mataul gurur. Ya, surat 3185. Innamal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya dunia yang kamu perebutkan tiap pagi sampai pagi lagi itu, ya, dunia yang kalian perebutkan itu adalah penuh dengan tipu daya dan sesuatu yang menipu dan sesaat sebagai senda gurau. Jadi Allah yang menciptakan kita sudah memberitahu, jangan kalian tertipu dengan dunia. Itu, tapi kita lebih lebih asik untuk senang ditipu dengan dunia. Ya. Itu 5720 juga tuh. Surat besi itu ya, surat Al-Hadid ayat 20. Itu lebih jelas lagi Allah memberikan perumpamaan ya, seperti tanaman yang kemudian kuning dan kemudian hancur dan sebagainya. Belum lagi soal istidraj. Kita kadang-kadang iri dengan istidraj. Astagfirullahaladzim. Ya Prof ya, kalau orang Ya, tidak sholat tambah kaya, kita iri. Oh dia kok begitu ya? Kita yang sholat kok miskin terus. Kok kita iri dengan istidrat? Padahal istidrat itu sesuatu azab kepada orang-orang yang dilupakan Allah. Ya, istidrat dia tambah maksiat, tambah tambah berkah hidupnya seolah-olah. Tambah dia tidak sholat, tambah kaya dia. Lalu kita yang kata Pak Amin tadi, kita kok yang sholat? Ya perbaiki kata Prof itu. Cobalah introspeksi muhasabah gitu. Ya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar tuh bener nggak? Kalau udah sholat tuh lalu kita jauh dari mungkar dan dari maksiat. Kalau belum, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kita tidak hadir dalam sholat itu. Kita tidak mengamalkan, mentadaburi. Cukup cuman, tuh kan ada, di Quran juga ada. Tapi kenapa enggak? Itu sih cerita meratapi itu. Cerita yang demikian tuh sudahlah. Kata Nabi SAW, itu udah cerita setan itu. Kalau kerjakan, kapan mulainya? Dari sekarang, ibda binafsi. Kan begitu ya Prof. Dengan ya, masing-masing perannya lah. setuju. Betul. Prof ada di kesehatan misalnya, ya kemudian Bang Amrin ada di asuransi, mungkin saya di tempat yang lain. Ayo do the best, ya gitu. Lakukan yang terbaik dan itulah Allah memberikan jalan. Silakan. Nabi pun membagi-bagi peran kepada sahabatnya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi ya kayak Abu Hurairah jadi di ahli sufah, dia cuma tiap hari belajar sama Nabi dan banyak hal lagi. Yang ahli perang itu semua punya peran kita. Dan Nabi sudahlah kembalilah kepada Quran dan Sunnah jaya kita. Itu saja. Hmm. Kalau kita udah aneh-aneh, mulai neko-neko, cari tempat lain, teori ini, teori, sudah selesai. Kenapa? Karena Islam itu adalah yu'la ala, ya'lu ala yu'la alaih, Ya, yang antum betul. bilang waktu itu. Itu meskipun hadisnya doif itu. Ya, Ya'lu ala baik. yu'la alaih. Jadi Hmm. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Demikian. Baik, kita selama ini hanya sebagai rutinitas. Baca Quran pun hanya rutinitas, baca Quran saja. Sholat juga begitu, hanya rutinitas menggugurkan kewajiban. Tapi dia tahu keimanan tidak tertajam ke dalam hati ya. Ketika kalau tadi Iya. para sahabat mereka utamakan keimanan sohan, baru mereka bisnis mengikuti begitu ya. Baik teman-teman yang bergabung sama kita silakan ada yang ingin ditanyakan atau bergabung ditambahkan silakan Pak Muhammad Arsanto teman kita Pak Robidi silakan Pak Robidi atau Pak Hasbi silakan kita diskusikan bersama silakan Pak Arsanto mungkin ya. Ini menarik nih Pak ya karena sebagian desa pun tadi saya katakan Ustadz ya orang yang ngaji sholat rajin tetapi secara ekonomi kok gitu aja gitu sehingga itu tadi Nah, itu hati-hati. kalau seperti itu apa gitu Karena nggak balance, mau Gimana? tujuan akhirat, tapi dia tidak pelajarin alatnya. Ah, Tadi kata Ustaz itu. Salim kan alatnya tuh. Tapi Hmm. dia kagak pakai alatnya. Dia mau bypass aja ya nggak ketemu lah. Ya. Nah, Kita dunia itu kan kebanyakan makan alatnya. mie instan, jadi maunya serba instan tanpa melewati proses. Nah, itu. Padahal Allah menunjukkan kepada manusia bahwa Allah menciptakan alam ini dengan proses. Betul. Bukan Enam bukan dengan masa. magic. Hah? Ya, enam masa. Padahal kalau Allah mau kun fayakun bisa, tetapi Allah Bisa, menentukan proses. tapi Betul.
Dia Betul, tunjukin Prof. proses Betul banget 6 itu. masa, 6 Enam masa. periode. Luar Iya. biasa itu pelan-pelan. Jadi kita juga ya mesti belajar dari situ esensinya itu tadabbur. Ya, ini yang Betul. mesti kita dalamin ini ya. Itu mah kita Ah, prosesnya nggak tahan, Prof. Artinya, eh, makanya makanya kalau saya lebih tertarik mendalam itu kaifa itu itulah mendalami sebuah proses. eh, Hmm, hmm. Bagaimana manusia dari mulai nutfah sampai jadi bagaimana pohon dari ditanam bisa sampai berbuah, semuanya Iya. proses. Nggak ada yang nggak ada proses. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang setelah zaman Rasul ya. Zaman Rasul mulai dari zaman Rasulullah. Itu sebabnya kenapa Al-Quran diturunkan sebagai sebuah sains di zaman Rasulullah. Sebelumnya, di zaman sebelum Rasulullah, itu banyak magic. Kenapa? Sebelum zaman Rasulullah sampai dengan zamannya Nabi Isa, itu pemikiran orang-orang bodoh yang sukanya kepercayaannya kalau ada magic-magic. Dia tidak pakai sains untuk menganalisis. Maka untuk mendapatkan menjelaskan meyakinkan itu, ya memang Allah akan mengatakan Allah menurunkan semua rasulnya itu sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh kaum di situ, ya. Pada waktu itu kaum-kaum itu memahaminya, oh yang hebat itu kalau sihir begitu, tongkat dilemparin jadi itu Benar. magic-magic begitu, ya kan? Eh, Kemudian Nabi Isa bisa datangkan maidah makanan begitu ya kan, magic-magic. Zaman Rasulullah nggak ada mukjizatnya yang begitu. Mukjizatnya Rasulullah adalah Al-Quran, yaitu scientific approach. Kenapa? Karena Allah sudah mendesain alam ini sejak Rasulullah sebagai Rasul terakhir ke sana itu Quran, textbook, kitab, itu sumber ilmunya. Nah, kitab itu ada dua unsurnya. Pertama, Iqra. Maka surat pertama turun adalah Iqra. Tidak mungkin orang kalau Rasulullah disuruh Iqra udah pasti karena ini memang turunan dari sih walaupun dia tidak bisa baca. Tapi buat umatnya kan kitab ini untuk pedoman buat manusia. Tidak mungkin orang membaca sesuatu kalau nggak ada yang menulis. Maka dalam 5 ayat pertama itu ada Iqra dan ada Allama bil Salam. kolam, ajari manusia nulis. Karena ilmu pengetahuan hanya berkembang kalau ada yang membaca, menulis, siklus itu kemudian berulang. Makin dalam, makin dalam. Nah itulah sebabnya Rasulullah yang terakhir bawanya kitab scientific, apalah tatafakkarun, apalah takilun, pakai otak, pakai tulisan, dalamin kaifa. Nah, ini yang kita kurang dalamin. Pada waktu zaman-zaman awal, apa namanya, setelah Rasul tadi yang Bang Salim sampaikan, memang masih mendalami itu, luar biasa itu hebatnya, semangatnya. Nah, setelah Perang Salib kita dikibulin sama bule-bule itu. Oh, kitab itu kamu sucikan. Saya mohon maaf, masih kecil belajar ngaji sama kakek saya. Ini Al-Quran kamu harus taruh yang paling atas, dijunjung makanya di kepala, ya, nggak boleh dibawa ditenteng kayak buku, ya, dijunjung di atas topi. Sebenarnya itu simbol harusnya menjadi a'la itu layak walayuk lalai itu betul-betul dari segi saintifiknya itulah yang masih harus kamu pakai yang utama bukan secara fisik ditempatkan di atas yang tinggi dan sebagainya dan memang luar biasa isinya kalau itu yang kita utamakan kita dalami tapi Al-Quran hanya menjelaskan bukan detail yang detail itu saya ilmu ekonomi contoh tadi berhutang itu detail ya. Berwudu itu detail sampai batas mana dijelaskan. Tapi yang lain yang saintifik Allah hanya kasih fondasi awalnya, prinsip dasar. Dan prinsip dasar untuk mendalami itu kaifa tadi, ya, bagaimana, how. Semua dalaminlah dia, apa baru dikasih kalimat-kalimat apalah tak kilun, apa kamu nggak mengerti atau kalau gampangnya bahasa Betawi, apa lo nggak punya otak, apa lo otak lo nggak dipakai, akal lo nggak dipakai, apalah tak tatafakarun. Tatafakarun itu kan kalimat berpikir berulang-ulang itu kan, artinya tatafakarun terus saja pikir dapat lagi. Dan memang sains itu berkembang dari situ. Kita riset, kita tanya, kita temuin. Setelah kita dapat jawaban satu persoalan, riset, kita ketemu jawab pertanyaan-pertanyaan lain dan itu terus menerus.
Tadi yang Bang Salim sampaikan 7 lautan, saya mendalami sekarang buat zaman sekarang itu lebih mudah dipahamin. Yang saya dalam duga ya, yang Allah bilang tidak cukup dengan 7 lautan lagi ditambah untuk menulis. Allah Wahyu. disebut menggunakan kata kalimatu Rabbi, ya kan? Tuh, Kalimat. Kita bilangnya kalimat. Kalau saya bilang sekarang itu program Allah. ya, Karena ilmu. Allah mengucapkan suatu, kalau kita punya program, kan program itu yang kita pakai. Yang Allah tulis itu program. Oh, si Hasbullah besok makan ini. Itu udah ditulis detail itu programnya. Bahkan dalam salah satu ayat Allah bilang, daun jatuh pun sudah diprogram itu. Ya, Kapan itu? Nah, Anda bisa bayangin kalau mau menulis sampai sebegitu detail di bumi saja, ya sampai daun jatuh ditulis, pasti itu programnya kalau digambarkan dengan tulisan zaman dulu. Sekarang kan pakai semua di digital ya. Zaman dulu kalau sebelum digital, kata-kata program digital itu ditulisin, ya nggak selesai itu. Tapi itu bukan hanya di bumi. Tentu orang banyak bagaimana mungkin 7 lautan buat tinta nggak cukup buat nulis lah, buminya aja segini, masa nggak cukup. Yang Allah maksudkan bukan hanya ilmu di bumi, tapi termasuk bumi di alam semesta, universe yang jaraknya miliaran tahun dari kita. Udah pasti nggak akan cukup itu lautan di bumi 7 kali. Disitulah kita bisa memahami betul Subhanallah, Allahu Akbar itu benar-benar sebuah ungkapan, sebuah sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang memang harus kita renungkan, dalamin, dan baru kita bisa merasakan sebetapa debunya kita ini. Debunya dari debu. Ya, jangan sombong lah. Ya, ini Ya. kita sudah jam 5. Mungkin Oh, ya, oh ya, ya, sorry. Ya, ya, ya saya kira bagus buat memancing-mancing. Mudah-mudahan nanti kita dalamin lagi. baik. Ya. Dokter Salim mungkin ada kata penutup. Dokter Salim silakan. Begitu. ya, saya kira seperti yang Prof katakan, kita ini wa khuliqal insana dha'ifa. Allah menciptakan kita sebagai orang yang lemah. Ini yang kadang-kadang kita jadi sombong. Tadi yang kata Prof itu, seolah-olah punya kekayaan yang ya sebetulnya dibandingkan ya tidak ada apa-apanya gitu ya. Dan itu semua semua dari Allah gitu. Lalu kita jadi sombong. Kita dikasih intelektualitas yang sedikit lebih wah aja, kita sudah seolah-olah wah ini kuno, Al-Quran untuk apa? Kita otak. Siapa kita? Ya, kemudian kita dikasih jabatan tertentu, lupa semua bahwa itu semua titipan dari Allah. Ya surat itu ya, surat Al-Imran ayat 26 tuh. Ya. Yang tilka malikul dan sebagainya itu. Jadi semuanya ini kita harus sadar kita ini lemah dan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan apa yang Allah inginkan, Allah tolong kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadilah makhluk Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi akrakum. Manusia dilihat ketakwaannya bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, ketakwaannya di hadapan Allah. Jadi untuk apa sih kita? Alhaakumut takasur ya. Kalian itu bermegah-megahan sehingga kalian lalai dengan apa yang diminta Allah yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita lupa semua. Kita seolah-olah diciptakan untuk hura-hura, foya-foya, kepengennya masuk-masuk surga. Seenak itukah? Tidak. Tidak. Semudah itukah? Tidak. Baca surat 2, 214. Betapa umat-umat terdahulu itu mendapatkan siksaan yang jauh daripada umat Nabi SAW. Tapi mereka tetap kokoh beriman. Lihat Bilal bin Rabah. Bagaimana tuh disiksa sedemikian rupa dunia, tapi ahadu ahad. Mempertahankan tauhid. Jadi apa? Saya ingin mengatakan, kembalilah kepada dasar agama ini, itu apa? Tauhid. Sudahlah, kalau tauhid kita kuat, itu fondasi kita kuat, itu bikin rumah, tiang-tiangnya, atapnya, semuanya akan kuat. Tapi kalau tauhid kita labil, jangan berharap sudah. Digoda sedikit dengan supermi, murtad dia. Iya. Digoda sedikit dengan jabatan, murtad. Digoda sedikit dengan kekuasaan, murtad dia. Tauhid. Jadi saya ingin menyampaikan terutama kepada diri pribadi dan juga keluarga dan juga teman-teman ya, sahabat Amrin ini ya, kembalilah kepada tauhid. Karena kita diciptakan Allah itu untuk bertauhid, enggak untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan inti daripada ibadah itu tauhid.
mengesahkan Allah. Maka dosa yang paling besar di alam ini itu syirik. Kenapa? Allah murka dengan kita tidak melakukan tauhid. Tauhid itu lawannya syirik, Pak. Jadi kita nggak usahlah bicara yang lain. Kembali kepada tauhid. Islam itu mulia karena tauhid, Pak. Bagaimana Islam itu? Dan surat-surat Nabi SAW kepada para pembesar-pembesar kafir itu ya, selalu mengatakan begitu, masuk Islamlah kalian selamat. Dan isinya apa? Membebaskan ya penghambaan manusia kepada manusia menuju kepada manusia kepada Al-Khaliq. Tauhid. Sudah selesai itu. Betul ya, Prof ya? Baik, betul. Ya, Barakallahu alhamdulillah. fiikum. Baik. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Ya, kesimpulannya artinya mari kita mengaji dan mengkaji sumber-sumber ilmu, dasar-dasar ilmu yang ada di Al-Quran, itu ya, Dr. Salim ya. Ya. Baik, alhamdulillah karena waktu kita sudah jam 5:03, kita tutup pertemuan kita dan terima kasih hadirnya nih Profesor Asbal Tabrani, terima kasih atas waktunya, ilmunya, pengetahuannya. Ya. Dr. Salim Terima kasih, Al-Bakri, Prof. terima kasih atas pengalaman. Ya, Sama-sama, kalau kita baru belajar ini. Dan sama semua kita belajar. dari Pak Robini dari SMA Trisakti, kemudian dari kita dari Pak Hasbi dari Stimra, terima kasih atas kehadirannya, dari Pak Mahfud Santo dan dari Hadis dan sebagainya. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Selamat puasa, semoga Allah terima ibadah puasa. Amin, 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 amin. amin. Bah, Pak Robidi ya. Ya, Pak kita Robidi. jangan ini ya. Kita ini malam-malam terakhir nih ya. Itikaf Ya. dan kita mohon mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Lebih baik dari Amin. Amin. Lebih Amin. baik dari bermaju, lebih kencang, tingkatkan Terima kasih Pak Ustaz.